Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada Selasa dini hari. Seorang pria bernama Sujito membacok jamaah ketika sholat subuh di Musola Al-Manar di Desa Kedung Adem. Beberapa minggu sebelum peristiwa pembacokan itu terjadi, Sujito kembali datang ke kantor desa untuk menanyakan status tanah yang dulu milik orang tuanya. Kini, tanah tersebut dibuat untuk menjadi jalan umum. Dikarenakan hal ini, Sujito tidak terima, langsung membacok 3 korban sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini, aku akan menceritakan kejadian-kejadian yang nyata di dunia ini. Kasus pembacokan terjadi di Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Waktu itu peristiwa ini terjadi pada saat sholat subuh di Musola Al-Manar pada Selasa 29 April 2025. Seorang kakek bernama Sujito berusia 67 tahun nekat membacok 3 tetangganya hanya gara-gara persoalan sepetak tanah di kampung tersebut. Kekecewaan dan sakit hati Sujito yang dipendam bertahun-tahun akhirnya meledak dalam tragedi pembacokan tersebut. Bagaimana kasus dan ceritanya tetap di rangkuman kisah nyata. Sujito adalah seorang warga Kecamatan Kedung Adem yang bekerja sebagai montir di bengkel miliknya. Kehidupan kesehariannya, dia membuka usaha bengkel miliknya. Bukannya menjadi kepribadian yang cukup baik di usianya yang sudah bukan muda lagi. Justru kakek Sujito terjerat dengan kasus pembacokan. Entahlah apa yang ada di pikiran Sujito. Sebelumnya dirinya dikenal cukup baik. Bahkan dibilang rajin sholat berjamaah di musola tersebut. Entah apa yang memicu Sujito menjadi seseorang yang sangat kejam. Pembacokan ini terjadi di Musola Al-Manar di Desa Kedung Adem pada pukul 04.15 WIB. Akibatnya Abdul Aziz tewas, sedangkan istrinya Arik Wijayanti mengalami luka bacok pada tangan dan kepala. Dan korban Cipto Rahayu mengalami luka berat hingga saat ini masih di ruangan ICU di Rumah Sakit Sosodoro Jatikusumo. 3 orang jadi korban pembacokan Sujito di Musola Al-Manar di Desa Kedung Adem, Bojonegoro. Korban adalah Abdul Aziz yang berusia 63 tahun, mantan sekretaris kecamatan, yang kini menjadi ketua RT. Arik Wijayanti 60 tahun, istri dari ketua RT, dan Cipto Rahayu 63 tahun yang merupakan tetangganya sebelah toko milik pelaku. Peristiwa ini bermula ketika pada saat itu sholat subuh baru dimulai. Waktu itu imam telah melantunkan surat Al-Fatihah pada rakaat pertama. Saat itu tanpa diduga Sujito datang membawa sebilah parang dan langsung menyerang Abdul Aziz yang berada tepat di belakang imam. Kepanikan pun melanda para jamaah. Suasana musola ketika mencekam. Cairan merah korban berceceran di saf depan hingga ke teras musola. Seluruh jamaah berlarian menyelamatkan diri keluar dari musola tersebut. Usai melakukan pembacokan, Sujito keluar musola sambil membawa parang yang berlumuran cairan merah. Sempat berpapasan dengan warga sekitar dan melontarkan teriakan soal mafia tanah. Kini saat itu kondisi Abdul Aziz saat itu langsung tewas di tempat akibat luka bacok di bagian kepalanya. Sementara Cipto Rahayu mengalami luka robek pada bagian kepala dan tergeletak di dalam musola hanya 2 meter dari jasad Abdul Aziz. Sedangkan Arik Wijayanti mengalami luka bacok di bagian tangan dan kepala. Saat itu dia berusaha menolong suaminya
yang bernama Abdul Aziz. Di lokasi kejadian, di tempat musola Al-Manar, masih dipasangi garis polisi. Banyak banget cairan merah yang tercecer di musola tersebut. Sementara ini, di rumah duka dan keluarga dan tetangga warga sekitar mulai berdatangan untuk takziah. Sejumlah warga juga tampak mempersiapkan perlengkapan untuk proses pemakaman korban Abdul Aziz. Setelah itu, pelaku Sujito langsung dibekuk oleh pihak kepolisian tanpa ada perlawanan dan akan dimintai keterangan tentang apa yang dilakukan oleh perbuatannya tersebut. Pelaku kakek Sujito menjelaskan kepada polisi dirinya sakit hati kepada Abdul Aziz. Tanah berukuran 2 kali 10 meter yang berada di samping rumah Cipto Rahayu persis bersebelahan dengan bengkel milik Sujito di Gang Buntu itu menjadi awal petaka. Kekecewaan dan sakit hati Sujito yang dipendam bertahun-tahun akhirnya meledak dalam tragedi pembacokan tersebut. Bahkan Sujito sudah beberapa kali mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui mediasi di kantor desa. Namun hasilnya selalu buntu, tidak ada ujung penyelesaian. Kepala Desa Kedung Adem, Agus Hari Purwanto, membenarkan jika sepetak tanah itu menjadi sumber kekecewaan pelaku. Dikatakan tanah tersebut bukan tanah sengketa, tapi tanah itu dijadikan sebuah jalan oleh Cipto Rahayu. Dikatakan dulunya tanah itu dijual dengan sesuai ukuran. Lalu dikatakan juga saat pemecahan sertifikat, Sujito mau bertanda tangan pada tahun 2015. Entahlah, persoalan ini tidak dijelaskan dengan secara detail dalam semua berita. Yang seharusnya kakek Sujito menjalani kehidupannya, kesehariannya, dan menikmati masa tuanya. Harusnya Sujito harus lebih sabar menghadapi persoalan yang dialami dirinya. Malah sekarang Sujito mendekam di penjara di usianya yang bukan muda lagi dan harus lebih sabar menghadapi persoalan hidup di jeruji besi. Pimpinan daerah Muhammadiyah Bojonegoro mengutuk keras aksi pembacokan yang menimpa 3 jamaah sholat subuh di musola Al-Manar, Kecamatan Kedung Adem pada Selasa 29 April 2025. Insiden tersebut menewaskan 1 orang dan menyebabkan 2 jamaah lainnya mengalami luka berat. Perkataan dari Wakil Ketua PD Muhammadiyah Solikin Jami pada Rabu 30 April 2025, sebagaimana organisasi Islam terkemuka di Indonesia sangat mengutuk keras tindakan pembunuhan, terutama jika dilakukan pada sholat berjamaah. Meskipun pembunuhan ini tidak terkait pada ormas Muhammadiyah, tapi murni pada dendam pribadi antara pembunuh dan yang dibunuh. Menurut AKP Bayu Aji Sudarmono, Sujito terlebih dahulu menunggu jamaah berkumpul sebelum melaksanakan pembacokan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, Sujito memang menargetkan Abdul Aziz dalam aksi tersebut. Awal tersebut sasarannya adalah Ketua RT Abdul Aziz. Kemudian pada saat pembacokan, istrinya yang turut menolong sehingga ikut kena bacok. Lalu untuk warga yang satu lagi bernama Cipto Rahayu masih didalami keterkaitan dalam motif tersebut. Berdasarkan hasil dari penelusuran, sementara itu Sujito tega membunuh Abdul Aziz dikarenakan masalah tanah di antara mereka, yakni tanah milik Sujito mendadak dijadikan jalan desa oleh Abdul Aziz yang saat itu menjabat sebagai ketua RT di desa tersebut. Saat itu Sujito dijadikan tersangka atas kasus perbuatannya yang membacok 3 orang sekaligus pada saat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dari tempat kejadian perkara, polisi menyita sejumlah barang bukti yang berlumuran cairan merah, antara lain sebilah parang, sebuah songkok, mukena, dan 2 lembar karpet musola. Kini Sujito bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan ditetapkan sebagai kasus tersangka penghilangan nyawa orang dengan hukuman pembunuhan berencana paling lama 20 tahun penjara
atau seumur hidup. Kasus ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, di mana kita harus lebih sabar lagi menghadapi persoalan hidup yang kita hadapi. Itulah kasus pembacokan yang menewaskan 1 orang dan 2 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kasus ini adalah yang udah disebarkan oleh media, yang dimana aku rangkum menjadi sebuah alur cerita. Buat kalian yang udah nonton video ini, share video ini ke teman atau saudara dan pacar kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di bawah kolom komentar.